Halo pemirsa IDX Channel, kembali berjumpa bersama saya Fajar Wayong. Dan kali ini pemirsa, saya tidak ada di dalam ruangan begitu ya. Anda juga bisa melihat begitu ya. Kenapa kemudian banyak mobil, ada kapal di belakang saya? Ya karena kali ini saya berada di kawasan ataupun area dari PT Indonesia Kendaraan Terminal TBK Branch Jakarta. Nah, tentunya Anda penasaran begitu ya, apa yang kemudian akan saya hadirkan di hari ini? Tentunya sekitar rencana, kemudian juga inovasi dan juga agenda ekspansi dari PT Indonesia Kendaraan Terminal TBK ataupun IPCC. Dan langsung saja ikuti spesial dialog selengkapnya. Menyongsong tahun 2025, PT Indonesia Kendaraan Terminal TBK atau IPCC membuat sejumlah kebijakan roadmap strategis untuk meningkatkan value creation seperti menambah market share, memperbesar peran pada sektor ekosistem logistik kendaraan, serta memperkuat sistem informasi teknologi dengan penerapan single terminal operating system. Selain itu, pihak manajemen juga akan melakukan sejumlah terobosan, di antaranya menangani cargo dooring secara menyeluruh, memperluas layanan PDC, memperluas bisnis pada transportasi darat, dan melakukan ekspansi terminal kendaraan di wilayah kerja Pelindo di seluruh Indonesia, khususnya di Indonesia bagian timur, sekaligus melakukan standarisasi digital di wilayah kerja IPCC. Lantas, seperti apa potensi bisnis infrastruktur logistik kepelabuhanan di Indonesia? Simak perbincangan spesial saya bersama dengan Direktur Utama PT Indonesia Kendaraan Terminal TBK, Sugeng Mulyadi. Ya pemirsa, kembali bersama kami dalam spesial dialog IDX Channel, dan tentunya kali ini saya tidak sendiri, sudah bersama dengan Bapak Sugeng Mulyadi, Direktur Utama PT Indonesia Kendaraan Terminal TBK atau IPCC. Pak Sugeng, terima kasih banyak sudah memberikan waktu hari ini. Ya, ini sepertinya kita, pemirsa juga bisa melihat ya Pak ya, kita sedang berada di mana, dan sepertinya ini menggambarkan bagaimana kemudian IPCC bergerak di industri kepelabuhanan. Tapi sebelum kita menggali lebih jauh terkait dengan bagaimana sepak terjang dari IPCC dan juga Bapak tentunya di industri ini, pertanyaan pertama yang tentunya ingin saya dan pemirsa ketahui adalah, boleh nggak sih Pak diceritakan bagaimana awal mula Bapak masuk ke IPCC? Ya, IPCC adalah bagian daripada Pelindo Group, dan hampir semua pegawai IPCC adalah pegawai Pelindo Group. Jadi saya bergabung di Pelindo itu tahun 1997, sudah cukup lama. Kemudian untuk di IPCC sendiri saya di 2017 sebagai manajer keuangan, kemudian direktur keuangan di tahun 2018, dan sebagai direktur utama per April 2023 kemarin. Oke, gitu Mas Fajar. Baik, jadi memang sudah berkiprah sebetulnya di Pelindo begitu ya, sehingga akhirnya ditugaskan di IPCC. Nah, kalau kita berbicara soal IPCC sendiri dengan kondisi saat ini, kita tahu ya Pak ya, di tahun ini sepertinya tidak begitu mudah kondisi geopolitik global begitu ya, dinamika ekonomi di berbagai negara yang memang terus bergerak. Nah, ini bagaimana kemudian IPCC melihat situasi ini? Nah, kalau kita lihat dari sisi otomotif itu memang ada dua area. Yang pertama domestik, yang kedua area internasional atau ekspor impor. Nah, untuk di domestik memang sementara ini masih dalam market consolidation, mengalami penurunan menurut data Gaikindo itu 10%. Nah, kalau kita lihat dari sisi internasional, ekspor impor itu justru meningkat cukup tajam, Mas. Karena ekspor di beberapa negara tujuan juga mengalami peningkatan, hampir sekitar 8% untuk ekspornya. Dan importnya tahu sendiri sekarang banyak mobil listrik dari China, kemudian dari Vietnam. Itu sekarang importnya hampir 85% kenaikannya dari tahun lalu. Jadi kalau kita lihat posisi strategis Indonesia sebagai pendorong ekonomi dan ekosistem kendaraan listrik juga cukup besar, sehingga diharapkan ke depan Indonesia akan menjadi pemain global di industri otomotif, khususnya mobil listrik maupun mobil internal combustion engine begitu. Oke, pemain global begitu ya di industri otomotif. Tapi dengan kondisi sekarang, akhirnya apa yang menjadi strategi dari IPCC untuk bisa bertahan di tengah terjangan situasi saat ini? Nah, kalau kami sendiri sebagai perusahaan terbuka mempunyai visi sebagai pemimpin ekosistem logistik kendaraan terintegrasi. Jadi strategi kami adalah bagaimana kita mengoptimalkan market dengan melakukan ekspansi melalui beberapa terminal di Indonesia, terminal satelit. Kemudian kita juga berkolaborasi dengan automaker untuk meningkatkan ekspor di negara-negara tujuan. Dan yang terakhir kita melakukan digitalisasi otomasi untuk menekan kos logistik maupun biaya operasional yang lebih efisien. Sehingga
Indonesia menjadi basis industri untuk kendaraan ekspor dan kita sendiri punya competitiveness yang cukup tinggi di pasar internasional begitu. Oke, competitiveness cukup tinggi, efisiensi, digitalisasi tadi menjadi strategi yang dilakukan oleh IPCC. Mungkin yang belum juga pemirsa tahu sebetulnya pasar utama dari pengiriman kendaraan IPCC atau ekspor ini kemana saja Pak Sugeng? Nah, kalau dari sisi area itu sebetulnya ada 3 benua ya. Yang pertama di Asia Tenggara, itu yang paling dominan adalah di Filipina, kemudian di Vietnam, dan sisanya ada Thailand dan Malaysia. Kemudian kalau di Middle East itu di Timur Tengah ada Arab Saudi, Dubai dan sekitarnya. Kemudian di Amerika Latin itu ada Meksiko, Peru dan Chili, dan mereka juga pertumbuhan di sisi kendaraannya cukup tinggi begitu. Oke, berarti pabrikan otomotif Indonesia ini produk-produknya sudah mengglobal hampir ya Pak ya? 93 negara. 93 negara. Iya. Kalau sebaliknya Pak, IPCC kan juga melayani penerimaan kendaraan gitu Impor, ya, atau impor ya. Ini dari mana saja tuh Pak? Impor yang paling besar dari Thailand. Thailand. Karena Thailand itu kan basis industrinya untuk mobil-mobil Jepang khususnya ya. Nah, itu ada beberapa merek-merek yang buatan Jepang ya, seperti Toyota, Daihatsu, kemudian merek-merek lain. Namun kalau kita lihat sekarang ada mobil listrik, impornya kebanyakan itu dari China. Oh. Jadi ada merek-merek yang mungkin ngetren di market ya Mas Fajar ya. Ada VinFast yang dari Vietnam, kemudian ada BYD, ada Chery dan lain-lain. Yang paling besar memang masih sementara dari BYD. Oke, dari situ jadi ada EV-nya juga ini sudah semakin ramai begitu ya. Nah, ini menjadi salah satu apa ya kalau kita bilang ya, EV ramai, minatnya tinggi di Indonesia. Ini membantu atau turut meningkatkan performa IPCC nggak sih Pak kalau dari sisi jasa impor itu sendiri? Iya, yaitu tadi yang kami ceritakan bahwa impornya kan naik sampai 85%. Dan dari impor mobil listrik itu hampir 70% itu dari mobil China. Dan kalau kita lihat dulunya itu kan mobilnya impor kebanyakan dari Vietnam. Otomatis secara jumlah itu juga membawa pengaruh dari sisi pendapatan cukup signifikan ya. Kalau kita lihat dari sisi performance semester 1 pendapatan kami meningkat hampir 15,3%. Wow. Iya. Oke, jadi turut menjadi motor kinerja dari IPCC. Nah, ini berarti terus dioptimalkan begitu ya peluang-peluang yang ada ya. Bagaimana kemudian ini bisa menjadi salah satu pendorong kinerja. Kalau kita berbicara tantangannya kan tadi cukup banyak, strateginya juga tadi sudah cukup dijelaskan begitu ya. Tapi kalau dari sisi ekosistem industrinya sendiri nih Pak Sugeng, apa yang menjadi tantangan utama sebetulnya? Nah, sekarang untuk basis industri otomotif itu kan ada 3, ada dari Thailand, ada dari India, dan dari Indonesia begitu ya. Nah, tantangan utama sebetulnya bagaimana Indonesia menjadi suatu ekosistem yang integrasi yang bisa menghasilkan produk-produk mobil yang bisa diekspor seluruh dunia begitu. Oke. Jadi kalau kita bisa lebih optimal dalam melakukan ekspor, itu akan membawa dampak ekonomi kita juga tumbuh begitu. Karena dengan adanya banyak industri otomotif di Indonesia, otomatis penyerapan dari tenaga kerja, efek multiplier dari sisi suppliernya itu juga cukup signifikan. Itu yang nomor 1. Tantangan yang kedua sekarang bagaimana ekosistem di Indonesia sendiri. Jadi di Indonesia sendiri ini kan terkait dengan ekosistem yang terintegrasi dengan mobil listrik kan masih dalam proses ya. Betul. Artinya belum terbentuk kayak di China begitu. Nah, ini juga menjadi tantangan pemerintah bagaimana pemerintah memberikan relaksasi terhadap insentifnya, market edukasi terhadap eco green yang zero neutral karbon seperti itu. Nah, kalau itu bisa dilakukan secara terintegrasi dari pemerintah, swasta dan pelaku industri, itu akan menghasilkan suatu efisiensi dari sisi produksi dan bisa menjadi Indonesia untuk basis industri otomotif dari pasar global. Oke, jadi daya saingnya perlu kemudian ditingkatkan kembali. Jadi upaya-upaya terintegrasinya harus terus dilakukan begitu ya. Betul. Sehingga nanti IPCC sebagai penyedia jasanya begitu ya, ini juga bisa menciptakan multiplier effect tersendiri begitu ya dari industri otomotif yang memang terus dikembangkan. Baik, Pak Sugeng, ini sepertinya semakin menarik pembicaraan kita, tapi boleh nggak ya Pak ajak saya nih Pak untuk melihat-lihat lagi di IPCC seperti apa? Oke, Mas Fajar, silakan dengan senang hati. Ya.
Ya, masih bersama kami dalam spesial Dialog IDX Channel, pemirsa, dan tentunya masih bersama dengan Bapak Sugeng Mulyadi, Direktur Utama PT Indonesia Kendaraan Terminal TBK atau IPCC. Pak Sugeng, ini kita sepertinya sudah berada di lokasi lain nih dari area IPCC. Boleh dijelaskan sedikit Pak Sugeng, ini kita ada di mana nih? Ya, Mas Fajar, kita sekarang ada di Planning and Control IPCC Room. Jadi tempat ini adalah bagaimana IPCC mengendalikan semua kegiatan operasinya, mulai di Jakarta, di Belawan, di Pontianak, Makassar, Banjarmasin, dan area-area yang kita operasikan begitu. Oke, jadi semua di sini terpantau begitu ya Pak ya? Ya, bisa kita lihat begitu ya? Ya, dan ini terhubung dengan CCTV di mana area-area kami berada. Kalau di sekitar Jakarta sini ada sekitar 173 CCTV yang live yang bisa kita kendalikan dari control room sini. Oke, baik, luar biasa begitu ya fasilitas yang dimiliki demi menjaga operasional dari perseroan tentunya ya. Ya, berbicara soal IPCC sendiri Pak Sugeng, tadi kan sebetulnya sudah beberapa hal kita gali, tapi sepertinya ada juga yang masih ingin saya ketahui terkait dengan proses ataupun alur dari bongkar muat dari IPCC seperti apa, kemudian pengecekan kendaraannya sebelum dikirim ataupun ketika diterima itu sebetulnya seperti apa Pak Sugeng? Ya, kalau kita mengambil contoh mungkin ekspor dulu ya. Jadi kalau dari ekspor itu barang dari manufacturing, let's say di daerah Karawang Barat, itu diangkut oleh car carrier dari Karawang Barat ke IPCC. Nah, di IPCC di situ kita sudah online dengan mereka. Jadi announcement dari sisi produknya yang mau diekspor itu kita lakukan registrasi di gate sana, tadi yang gate masuk. Nah, setelah gate masuk, kemudian masuk di area buffer area yang itu kita sebut sebagai receiving. Nah, di receiving itu kemudian pertama kali kita lakukan pengecekan yang namanya Central Inspection Facility. Jadi semua kargo kita cek 360 derajat, kemudian kita pastikan tidak ada dam, scratch maupun kejadian-kejadian yang tidak diinginkan. Jadi setelah itu oke, baru boleh masuk ke area penumpukan begitu. Nah, di area penumpukan kita juga lakukan scanning barcode, di mana tracing dan tracking masing-masing kargo ini bisa diakses langsung oleh para automaker begitu. Nah, setelah di penumpukan, kemudian kapal datang. Nah, kapal datang kita akan melakukan muat gitu ya. Nah, di muat kita scanning lagi, kemudian mobilnya masuk ke perut kapal, itu kita sebut sebagai stevedoring begitu. Okay. Nah, setelah di kapal, kemudian kapal ke negara tujuan, di sana sudah diterima oleh para penerima kendaraan kita gitu. Oke, jadi pengecekannya dilakukan berlapis begitu ya, agar kemudian memastikan bahwa kendaraan yang dikirim ataupun yang diterima tadi sesuai dengan spesifikasi begitu. Tapi ini berarti ada kerjasama dengan automaker sendiri begitu ya Pak ya, untuk detail-detail spesifikasi yang perlu diceknya ya Pak ya? Ya, kita ada kerjasama tidak hanya di operasional tapi juga di pelatihan human capitalnya juga begitu. Karena harus memastikan semua produk yang dari pabrik kemudian di pelabuhan sampai ke negara tujuan itu kualitasnya sama begitu. Oke, baik. Jadi ini menjadi salah satu upaya yang terus dilakukan begitu oleh IPCC dalam menjaga kalau kita bilang kualitas produk sampai ke tangan konsumennya juga ya segitu bagusnya begitu ya. Oke, tapi kalau kita bicara soal bisnisnya sendiri Pak Sugeng untuk IPCC, sebetulnya layanan atau jasa apa sih yang disediakan oleh IPCC yang bisa bisa digunakan oleh para konsumen? Ya, karena tadi disampaikan bahwa visi kita sebagai pemimpin ekosistem logistik kendaraan terintegrasi. Jadi bisnis kita itu secara keseluruhan ada 3 yang mungkin menjadi pedoman kami di dalam melakukan terobosan maupun ekspansi bisnis. Yang pertama, kita bisnis di terminal kendaraan dalam bentuk car operation system. Yang ini yang di pelabuhan. Kemudian kita juga ada yang namanya car value added system. Artinya kita juga punya layanan yang bisa memberikan nilai tambah kepada automaker maupun alat-alat berat. Kemudian yang terakhir, yang ketiga, kita punya car distribution management begitu. Jadi car distribution management ini kita kolaborasi dengan automaker untuk mengirimkan mobil dari manufacturing industri, lokasinya di tertentu, kemudian sampai ke dealer maupun ke pelabuhan begitu. Oke, jadi kurang lebih ada 3 bisnis utamanya begitu. Tapi ada nggak Pak yang
mendominasi lah dalam tanda kutip dari pertumbuhan atau kinerja perseroan. Nah, yang mendominasi sampai saat ini masih di car terminal operation system tadi. Jadi itu hampir sekitar 70-80% itu kontribusi dari CBU, kendaraan dalam build up penumpang begitu. Kemudian ada bus sama truk 10%, yang kedua juga ada alat-alat berat, yang ketiga spare part dan lain-lain begitu. Jadi untuk di Jakarta sendiri dominasi di pendapatannya itu hampir sekitar 85-90%. Oke, jadi cukup mendominasi tadinya dari segmen bisnis IPCC yang tadi disebutkan Pak Sugeng ada 3. Nah, kalau soal bisnisnya terus berjalan, tadi ada yang juga cukup mendominasi. Tapi kalau kita bicara soal inovasi, Pak Sugeng, apa yang kemudian sudah dilakukan oleh IPCC untuk terus bertahan di pasar otomotif terutama yang memang terus berkembang sampai saat ini? Nah, ya, inovasi ini menjadi penting untuk kita menjamin keberlangsungan perusahaan. Jadi yang pertama, inovasi yang kita lakukan melalui digitalisasi, kita mencoba membuat suatu sistem operasi yang dibawa Pelindo Group namanya PITOSG. Pelindo Terminal Operating System Car Terminal begitu. Nah, di dalam operasi ini yang kita lihat bagaimana melakukan suatu pola operasi yang lebih efisien, yang itu bisa menjadi kompetitif dari sisi pelayanan kita sendiri. Kemudian yang kedua, kita berkolaborasi dengan automaker untuk membuat suatu layanan terintegrasi melalui proses yang itu dibutuhkan mereka, misalkan PDC, Pre-Delivery Center gitu ya. Kita sudah berkolaborasi dengan perusahaan Jepang, perusahaan Korea, dan perusahaan Cina untuk PDC ini. Dan yang terakhir, kita juga melakukan inovasi terobosan bagaimana memastikan layanan dalam bentuk land transportation juga begitu. Jadi inovasi atau terobosan yang kita lakukan itu tidak hanya dari sisi melakukan penambahan biaya, tapi juga kita concern terkait dengan cost logistik yang lebih efisien begitu. Oke, jadi memang inovasinya terus dilakukan begitu ya. Tadi kalau kita bicara soal cost logistik yang efisien, ini kan juga menjadi salah satu hal yang terus disinggung pemerintah, gimana caranya kemudian biaya logistik terus efisien gitu ya. Lantas bagaimana kemudian kalau kita bicara soal leadership, Pak Sugeng, saya juga tertarik nih bagaimana kemudian Pak Sugeng bisa memimpin IPCC untuk saat ini dan juga di tahun-tahun mendatang mungkin begitu ya, dalam tantangan yang memang terus ada. Tapi nanti Pak Sugeng ditahan, kita akan lanjutkan di segmen berikutnya. Pemirsa tetaplah bersama kami, IDX Channel akan segera dengan spesial dialog. Ya, masih bersama kami dalam spesial dialog pemirsa, dan tentunya kita lanjutkan kembali perbincangan kita dengan Bapak Sugeng Mulyadi, Direktur Utama PT Indonesia Kendaraan Terminal TBK atau IPCC. Pak Sugeng masih bersama kami, terima kasih Pak. Ini kita lanjutkan dari perbincangan kita sebelumnya. Yang belum saya ketahui adalah sebetulnya IPCC ini dengan bisnis yang ada, wilayah operasional yang yang di-handle itu seberapa banyak atau seberapa luas, Pak? Ya, kami pusatnya di Jakarta, jadi di Tanjung Priok sini. Kemudian kita ada terminal satelit di beberapa area, ada 5 tempat. Ada yang di Belawan, di Makassar, kemudian di Pontianak, Banjarmasin, dan Balikpapan. Namun kami juga punya PDC yang di area Cakung Cilincing yang itu terpisah dengan pelabuhan begitu. Oke, jadi tidak hanya di Jakarta ya berarti ya, meskipun memang sepertinya pusatnya ya di Jakarta. Sini. Oke, kalau kita lihat kan ini perusahaan terus berupaya mencatatkan pertumbuhan dari waktu ke waktu. Kalau tidak salah juga di tahun 2024 cukup positif begitu ya. Di 2025 juga positif ya Pak ya? Luar biasa malah pertumbuhannya. Luar biasa. Boleh nggak Pak, sedikit saja di tahun ini seperti apa? Kalau dengan pencapaian semester 1 kita bertumbuh di atas 15% di pendapatannya. Namun kalau di bottom line-nya di laba bersih kita tumbuh 41,1%. Oke, masih cukup kencang begitu ya. Sepertinya lajunya masih ada 6 bulan ke depan untuk tahun 2025. Kita harapkan juga capaiannya kembali bisa dilanjutkan begitu ya, terutama dari sisi positif. Nah, kalau kita berbicara soal pertumbuhan yang terus berlanjut, kemudian upaya-upaya atau strategi terus dilakukan. Kalau rencana ekspansi ada nggak nih Pak Sugeng, atau apa saja yang sudah masuk dalam agenda perusahaan? Nah, untuk area-area yang sudah masuk pipeline kami adalah beberapa area yang itu kolaborasi dengan Pelindo secara grup begitu. Jadi yang ada di Surabaya, kemudian ada di Semarang, di Lembar, dan Indonesia Timur begitu. Untuk yang di sisi terminal kendaraannya.
Namun kami juga ada ekspansi kolaborasi dengan automaker dan juga kolaborasi dengan perusahaan logistik. Itu kami ikut bidding dengan automaker baik dari China, dari Korea dan dari Jepang untuk menjadi mitra di sisi logistik car carrier-nya begitu. Dan itu juga sebagian sudah kami jalankan untuk di area Jakarta dan area Jawa Timur begitu, Mas Fajar. Oke, itu jangka pendek, menengah atau? Jangka pendek yang pipeline kami di 2025-2026. Nah, jangka panjangnya kami sebagai ekosistem yang terintegrasi di kendaraan ini juga punya pipeline untuk masuk di e-commerce-nya juga begitu. Jadi selama ini kan bisnisnya B2B ya, antara kami dengan manufacturing, kami logistik company juga, kemudian dari shipping. Nah, kami secara jangka panjang akan melakukan B2C begitu. Jadi kita membuat platform untuk e-commerce yang pengiriman mobil itu bisa melalui aplikasi. Sehingga bisnis kita tidak hanya mengelola secara korporasi tapi dengan customer retail juga begitu. Oke, menarik. Aplikasinya berarti sudah di-develop? Aplikasinya kami kerjasama dengan anak perusahaannya Pelindo, ILCS, yang khusus untuk menangani teknologi informasi. Jadi pertama konsepnya adalah setelah terminal-terminal satelit ini yang sudah kita lakukan transformasi, standarisasi terkait dengan IT-nya, semuanya bisa tracking tracing, kemudian kami memperluas wilayah di seluruh Indonesia. Nah, nanti pengiriman mobil itu sudah terintegrasi dengan area kami semuanya begitu. Sehingga kami tidak hanya memiliki aplikasi atau platformnya, tapi juga lokasi-lokasi yang strategis yang bisa kita pakai sebagai warehousing begitu. Oke, menarik tentunya ini bisa mendukung agenda ekspansi perseroan begitu ya, baik jangka pendek, menengah maupun panjang. Nah, kalau kita berbicara soal IPCC, ini kan tadi bisnisnya sudah kita kulik begitu ya, bagaimana kemudian operasionalnya sendiri, tapi saya justru penasaran juga dengan leadership lah Pak Sugeng. Kalau kita bisa lihat Pak Sugeng sebagai dirut dari IPCC, kalau boleh digambarkan ke pemirsa, ini bagaimana kemudian gaya memimpin seorang Sugeng Mulyadi di IPCC Pak? Nah, kalau dari sisi korporasi memang leader itu sangat penting. Jadi kami menekankan sebetulnya bagaimana kita bisa melakukan kolaborasi dari semua stakeholder tadi untuk bisa mencapai tujuan. Nah, khususnya di sisi perusahaan itu kan kita punya employee, punya suatu pegawai yang harus kita berikan motivasi, semangat dan pencapaian tujuan terkait dengan KPI-nya mereka. Dari sisi style saya lebih senang dengan metode demokrasi begitu. Tapi demokrasi dengan memperhatikan aspirasi semua teman-teman, kemudian kita juga punya KPI yang terukur dengan pencapaian tujuan yang telah ditetapkan begitu. Jadi memberikan keleluasaan kepada semua pegawai untuk memberikan aspirasi yang lebih positif dan kinerja yang lebih optimal, dan juga memberikan ruang yang lebih leluasa. Jadi tagline kami itu ada happy employee, happy company, dan happy country begitu Mas Fajar. Wow, happy employee, happy company, happy country. Kayaknya jadi pengen masuk juga nih Pak. Enggak. Pak Sugeng, kalau kita lihat tadi gaya memimpin Bapak, kemudian juga employee yang memang menjadi salah satu yang diprioritaskan gitu. Berarti pengembangan dari skill employee ataupun pegawai ini juga menjadi salah satu fokus juga Pak dari manajemen. Nah, itu menjadi nomor satu. Jadi kita kan bergerak di bidang jasa. Jadi jasa itu pelayanan kan ya. Jadi kalau pelayanan people-nya begitu. Jadi kalau people-nya bisa mendeliver suatu services yang lebih optimal, maka otomatis kualitas layanan kita akan menjadi preference daripada customer kita begitu. Makanya kami melakukan pelatihan-pelatihan yang sifatnya internal skill, hard skill, soft skill, sama networking untuk pelaku dengan otomotif yang terintegrasi dan punya kedekatan yang lebih intens dengan mereka begitu. Nah, kalau kita bicara soal karir Pak Sugeng kan juga sudah cukup lama ini ya berkiprah di industri ini. Sebetulnya apa yang menurut Bapak menjadi kunci sukses untuk berkarir bisa sejauh ini Pak? Nah, kalau berkarir dalam korporasi, yang nomor satu itu sebetulnya yang kita lakukan adalah bagaimana kita melakukan komunikasi dan interaksi, koordinasi dengan stakeholder. Itu yang menjadi penting ya. Kemudian yang kedua, bagaimana kita bisa membuat suatu value creation yang itu bisa memberikan nilai tambah bagi perusahaan. Dan yang terakhir, yang itu menjadi penting adalah bagaimana kita bekerja secara ikhlas dan punya suatu niatan yang lebih luas untuk menjadi yang terbaik dan memberikan yang terbaik buat lingkungan kita gitu. Jadi setiap kali saya berangkat kerja itu kita berdoa supaya kontribusi kita lebih optimal dan bisa memberikan warna
mendapatkan kemanfaatan lebih optimal buat perusahaan dan buat lingkungan kita gitu. Oke, luar biasa sekali. Ini bisa kita tiru ya pemirsa, apa yang kemudian menjadi komitmen dan juga konsistensi yang dilakukan oleh Pak Sugeng. Tapi kalau secara simpel ini juga mungkin menjadi pertanyaan penutup saya, Pak Sugeng. Mungkin tips bagi para pemirsa, kan juga pemirsa kita cukup luas nih, millennials, begitu ada Gen Z juga yang mungkin ingin sukses juga lah Pak, seperti Pak Sugeng berkarir di industri, ini cukup panjang, tips suksesnya atau kunci suksesnya atau quotes yang bisa diberikan Pak Sugeng? Iya, sebelum ke pemirsa juga saya ucapkan terima kasih ya pada pemegang saham IPCC yang sampai sekarang masih punya komitmen dan kita harapkan bisa tumbuh bersama-sama antara investor dengan IPCC. Sedangkan untuk para pemirsa secara keseluruhan, kami berpesan supaya selalu menjaga integritas dan komitmen, itu menjadi penting untuk kita selalu bisa menjalankan amanah dengan baik dan memberikan yang terbaik dengan manfaat kepada lingkungan secara optimal, begitu. Wow, luar biasa, pamungkas sekali itu tadi penutup langsung dari Pak Sugeng begitu ya untuk Anda pemirsa. Semoga ini juga bisa menjadi inspirasi untuk Anda jika memang ingin tahu lebih banyak begitu terkait industri ini dan bagaimana sih kemudian bisa sukses berkarir sampai dengan nanti ke depannya dan tentunya bisa cukup konsisten. Pak Sugeng, sebetulnya masih banyak yang bisa kita gali, kita diskusikan, tapi sayang sekali waktu kita terbatas hari ini Pak Sugeng. Terima kasih banyak sudah menyempatkan waktu untuk IDX Channel hari ini. Sukses selalu, sehat selalu untuk Pak Sugeng dan juga tim, dan juga sukses selalu untuk IPCC. Terima kasih untuk IDX Channel. Ya pemirsa, demikian IDX Channel Special Dialog hari ini. Saksikan episode-episode lainnya dan saya Fajar Royong mengucapkan terima kasih. Saya pamit undur diri, sampai jumpa. Terima kasih Pak.